bahasa umumnya ngeslah ya, atau katanya timing loncat-loncat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua ya, saya masih membetulin ini Suzuki Cherry yang nggak bisa hidup. Jadi kita sekarang mau ukur durasi noken asnya ya. Takutnya durasinya itu kayaknya telat menutup pastinya dia. Jadi nanti kita coba ukur. Yang pertama akan saya lakukan yaitu top timing ya. Top timing atas sama bawah nanti itu harus saya sesuaikan sesuai tanda ya. Bawah sesuai tanda 0 derajat, dan yang atas sesuai tanda yang ada di garis ini dan ada di tutup cover ini ya, covernya timing bell. Nanti akan saya kembalikan ke posisi awal standar untuk bisa mengetahui durasi noken as menutupnya itu berapa derajat setelah TMA. Jadi nanti ini saya kasih pas di lurus ini ya, di vertikal ini saya kasih tanda agar tahu kalau itu di titik mati atas atau titik mati bawah. Yang 3 titik ini, nah, 3 titik ini saya kasih top mati atas ya, titik 0 derajat mati atas. Yang satu ini titik mati bawah ya, atau bawahnya. Yang jelas yang titik 3 itu di 0 derajat, titik mati atas. Oke, coba saya bongkar dulu dan harus saya paskan lagi topnya ke posisi standar. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini sudah saya topkan, bisa dilihat sesuai tanda ya. Ya, ini sudah sesuai tanda, yang atas sama yang bawah ini juga sudah sesuai tanda, tapi lebih saya lihat ya, tandanya udah di sini ya, di roda gila ya. Jadi di titik top sudah pas. Ini sudah saya kasih tanda yang tadi. Titik tanda 3 ini ya, 3 titik ini posisinya pas berada di atas. Kita pasang timing belnya dulu. Ini sudah saya pasang timing belnya. Yang atas mundur setengah gigi ya, karena kopnya keperasan ya, jadi harus mundur setengah gigi biar timing belnya kencang ya. Biar timing belnya kencang harus mundur setengah gigi. Yang bawah pas tetap di 0 derajat, tidak berubah. Dah, ini akan saya hitung durasinya ya. Ini mulai dari titik mati atas ya. Jadi ini kemarin sudah saya longgarin jadi 0,40 ya. Udah longgar, ini ada spellingnya, jadi dia telat buka ya. Jadi kita lihat nutupnya di berapa derajat. Kita hitungnya itu setelah titik mati bawah, baru kita hitungnya lebih gampangnya gitu. Nanti di titik 3 harus berada di bawah, baru dihitung berapa derajat dia menutup. Sekarang ini kita putar. Putar ke bawah. Sampai bawah ya. Ini sudah bawah, yang titik 3-nya udah di bawah ya. Titik 3 udah di bawah, lalu kita lihat atas. Ini masih tidak menekan nih.
karena terlalu longgar ya. Tidak apa-apa, kita coba aja. Oh, berarti dia harus kita setel ulang. Jadi dia enggak di gap ke 40, dia tidak apa ya, tidak ada penekanan, jadi terlalu longgar gapnya saya. Nanti akan saya setel lagi di 20 saja. Di normalnya biasanya setel klep mobil ya di 20. Kalau 15 ini terlalu rapet. Ini saya kembalikan ke topnya dulu lagi agar saya bisa setel klep rata satu aja lah, klep in yang titik mati yang silinder satu. Kita topkan dulu, kita lihat dulu di sini. Oke, udah top. Ini saya setel klep dulu ini di 20 mili 0,20. Cuma ini saja untuk melihat durasinya saja dulu. Setelah ketemu kita bisa setel semuanya rata. Ya, ini sudah saya setel di 20 ya. Setel di 20 dan ini posisinya di top bawah. Di top pas dihitung aja di 0 derajat. 0 derajat bawah ya, TMB. Ini kita putar dan dilihat klepnya mengangkat sampai habis. Ini masih mengangkat, masih nekan ya, masih nekan. Ini loh, masih nekan. Saya obah tidak bisa, masih nekan. Loh, tetap masih nekan ya. Ini saya putar lagi. Oke, masih nekan, belum bebas, masih nekan. Oke, saya putar lagi, masih nekan aja. Nah, nekan, masih nekan. Dah, masih nekan saja. Ini di posisi 90 derajat ya, masih nekan. Saya tambahin dikit-dikit, tambah lagi, masih nekan, masih nekan aja. Masih belum bisa bergerak. 90 lebih lah. Ini mulai gerak dikit ya. Oke, mulai gerak tapi masih berat. Nah, ini udah bunyi, bisa dengar. Dia mulai bunyi di derajat 90. Ini sekitar 90-an lah ya, bisa dilihat ya. Bentar, saya kasih lihat. Ini aja. Tuh, seluruhannya bisa dilihat. Ini lurus ya, ini gini. Ini lihat tiga, ini kencang. Jadi dia menutup di 90 derajat setelah TMB. Itu sangat sangat lambat banget nutupnya klep in. Durasinya terlalu lama ya. Kalau standarnya dilihat tadi di noken as standar ya, durasi noken as standar itu di durasi 60 derajat itu kayaknya yang udah
standarnya sepeda apa tadi, Mio itu ya, saya browsing Google itu di standarnya ada di 60 derajat setelah TMB, ini di 90 derajat setelah TMB. Jadi memang kompresi statisnya kecil juga, jadi kompresinya itu kembali, bensinnya itu kembali ke apa ya, ke karburator, jadi nyebul. Dan timingnya ininya delconya terlalu maju, jadi kemarin meledos. Itu bisa disimpulkan bahwa noken asnya itu yang memang jarang yang dilihat oleh bengkel ya. Noken as juga punya usia, jadi noken asnya kalah. Jadi nanti saya akan coba lagi bagaimana caranya agar clap in menutup di bawah 90 atau paling enggak di 60-50 derajat setelah TMB ya. Nanti kita coba, ini coba saya copot dulu, saya hitung lagi. Nanti kalau sudah ketemu akan saya videokan. Bentar, saya copot dulu. Ini saya rekap clap in menutup dengan celah 0,20. Itu berada askriknya di posisi 90 derajat ya setelah TMB. Dengan posisi top yang bawah ini sama persis tanda dengan tanda, yang atas mundur setengah ya, ini mundur setengah ya, nokennya mundur setengah, itu hasilnya 90 derajat setelah TMB itu baru menutup. Ini makan siang dulu ya, dikasih sama yang punya rumah, alhamdulillah rujak. Oke, sekarang kita ukur durasi noken asnya di posisi top bawah oke, sesuai tanda, yang atas maju 1 gigi atau 1,5 gigi. Ini sudah di top bawah ya, TMB bawah. Ini masih menekan, kita puter aja sambil dilihat, masih nekan. Sepertinya udah enggak, tapi masih nekan. Kita putar lagi. Masih nekan dikit. Agak bergerak, masih berat. Berat masihan. Masih berat juga. Masih berat juga. Mulai ada celah ini ya, mulai ada celah. Ini di jam masih setengah 9 nih, jadi masih di atas 60 kayaknya ya. Jadi masih ada celah dikit, tapi nggak sampai 90 derajat nih. Udah buka, kita tambah lagi. Nah ini sudah lepas, banget. Ini masih jam ya setengah 9 lah, bisa dilihat. Nah, oke, masih jam setengah 9. Kita coba sama ratakan aja ya, mungkin udah cukup ini jam segini, di jam setengah 9 ya. Mungkin berarti 90 kurangi berapa itu ya, setengah 9, mungkin 30 derajat ya. Iya memang 30 derajat, berarti 90 kurangi 30, 60. Insya Allah pas ya. Nanti kita sama ratakan ini semuanya
di 20 mili. Kalau masih kurang harus dikurangi sedikit jadi 25, paling enggak 30, agar menutupnya lebih cepat. Nih, lihat posisi atas. Ini posisi bawah. Jadi menutup di jam 8:30. Kita coba lihat. Oke, nanti akan saya setel semuanya ini ke 4 in-nya aja. Yang X tetap di angka kemarin saya setel 30 ya, 30 biar kendor gampang, nanti bisa menyesuaikan kalau yang X yang in yang penting karena berhubungan dengan kompresi ya. Oke, coba cek yang klep ini di angkatan kemarin saya 40 ini kayaknya. Coba kita coba ya 40 man. Kita fuller. 20 amblas. 20 sangat longgar. Kita coba ke 40. Kemarin saya setel 40 terakhir. Kita coba 40. Yang 40 ini agak kenceng. Ya 40. Ini 40. Ini pas posisi top. Coba kita mundurkan. Posisi top kita mundurkan. Belum menekan. Kita lihat menekannya saja sekarang, jangan pas bebas. Ini dari bebas ke menekan, jadi tahu durasinya sesuai. Kita balik sekarang cara lihatnya. Ini dia udah nekan. Nekannya itu di pas di 0 derajat. Pas ini ya. Jadi nekannya pas di 0 derajat ya. Jadi mungkin kalau kita balik ya mungkin jam 6:30 lah dia melepas. Ini sudah melepas ya, jam 6:30-an dia melepas klep, udah tidak menekan klep ya di 6:30. Ini yang di ukuran klep, celah klep 0,40. Coba kita samakan aja di 20 rata. Pinten? 30.000. 30.000. Sak PP. Kadang Arjosari. Iya. Kadang Arjosari 3 liter gitu. PP kadang Arjosari. Iya. Penumpangnya, Pak. Kadang-kadang rata-rata. Kali jalan. Yes, coba aku yang ngaran depan-depan. Ongkosane lek kadang Arjosari pinten? Full. Kadang jadi 5.000. 5.000 kadang Arjosari. Iya. Pusing. Dari munggah iki. Alah. Tapi ada ono sing 10, Pak. Nggih, biasanya 10.000 nggih. Pun ngertos nggih. 5.000 ya kebacut. Ono 10.000, Pak. 10.000 nggih rata-rata ya Pak Yen niku 10.000. Tepat-tepatan. Nggih, tepat-tepatan. Oke. Niki dicopot. Napa? Stena mawon. Ini switch karburatornya kita copot. Karena
hidup ya, di on kan nggak hidup. Kita copot ganti baut, katanya bapaknya ganti baut saja lebih aman. Ini pakai kunci 13 ya. Karena hidup mati ini. Dicopot ganti baut, ini bautnya more. Nah bautnya ya, ganti baut 12. Pasang dulu aja, biasanya pakai siltip, ini nanti aja wis. Oke, pokoknya buntu jadi bapak. Mari nang di starter. Coba kita starter ya, biar gitu. Ini di on kan dulu, kasih bensinnya saya copot. Bunyi nggak? Oh nggak bunyi. Oh minyak dilepas. Pasang ya. Ini enggak. Ini. Biar ngisi penuh. Dah. Biar gini, kita copot aja. Coba kita starter. Kita gas. Masih meledos, masih belum bisa. Tar masih nyembur. Jadi mungkin harus dikasih ke 30 ini apanya, klepnya harus dikasih ke 30. Ini di 20 mili 0,20. Coba nanti saya coba sekali lagi. Meledak ini posisinya udah ngena banget, ini pol masih meledak ya, tapi hampir bunyi. Oke, nanti kita coba bongkar lagi. Ini sudah saya kembalikan ke standar ya, yang pertamanya ya di top, tapi yang top bawah, yang atas itu turun setengah gigi, mundur setengah, telat setengah. Lalu klepnya saya saya setel di 40 ya. Oh tapi belum saya lihat durasinya, ntar lagi saya lihat dulu durasinya berapa ya. Ini tadi kayaknya, oh ya durasinya tadi di jam 7-an dia menutup, di jam 7 dia menutup di derajat jam 7 ya, dia menutup
saat saya pakai setelah 0,40. Ini kayaknya sangat sekali ya, noken asnya sangat aus sekali ini. Jadi sulit untuk mencari titik yang pas, jadi kita harus main style klep ya, karena setelan klep juga mempengaruhi durasi ya, durasi noken as. Jadi nutupnya bisa lambat bisa cepat, itu pakai setelan klep. Jadi biasanya pakai klep renggang itu enak tarikannya karena dia menutupnya lambat. Menutupnya cepat. Dia menutupnya cepat. Bisa jadi biasanya jam 8 dia menutup jam 7 dan jadi kompresinya tinggi. Makanya setelan klep renggang itu enak. Kalau rapat dia tarikan atas lemot tapi tarikan atasnya oke. Starter lagi. Mau di air hari kedua ya, ini sudah sore, tetap tidak bisa hidup. Setelah saya amati juga durasinya, ini bukan durasi nutup, durasi apa membukanya, innya. Jadi dia pas di titik 0 derajat TMA dia baru membuka titik klep innya, baru membuka. Jadi telat karena saya kasih berapa, celahnya itu 0,40. jadi dia tidak ada overlapping ya. Kalau yang situ yang X dia normal ya, saya kasih 30 itu, saya kasih 30. Kalau yang in memang saya kasih 40 karena saya melihat dari itu apa, dari nutupnya klep in dia telat banget, jadi harus saya kendorin. Nah, mungkin cukup sekian ya tentang video ini ya. Ciri noken as habis ini ya, ini memang ciri noken as habis ya, memang jarang terjadi, tapi kalau untuk sekelas microLED memang pasti di apa ya, setiap hari dipakai dan mungkin jarang ganti oli juga, pekerja keras ya namanya microLED, tiap hari jalan dan mungkin oli juga jarang diganti, pasti ada keausan di noken as. Jadi slow moving memang, tapi harus tetap diganti ya noken asnya ini biar fresh lagi. Oke, cukup sekian tentang video ini apa ya, tentang ciri noken as aus ini. Pastinya yang jelas sulit di setel, sulit hidup, jebles, terus muncrat bensin ya, keluar bensin dari karburator, jebles dari karburator juga, setelan delco juga sangat sulit, dan top timing bawah itu sesuai titik, atas maju mundur, dimajukan dimundurkan tetap saja tidak bisa hidup. Itu gara-gara noken as yang sudah aus. Oke, sekian dulu tentang video tentang ciri-ciri noken as yang sudah aus ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.